Misteri Ainul Hayat, mata air yang bisa memberikan keabadian bagi siapapun yang memakainya. Sahabat Sinar Harapan yang dimuliakan Allah. Sebelum kita ceritakan kisahnya, silahkan berikan dukungan dengan cara subscribe channel ini. Semoga yang subscribe dipanjangkan umurnya dan dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah misteri yang telah dikenal oleh kalangan umat muslim di seluruh dunia tentang air mata abadi, Telaga Ainul Hayat. Telaga Ainul Hayat dikisahkan merupakan telaga yang tercipta saat peristiwa penciptaan bumi, dan Allah menurunkan beberapa tetes air dari surga ke dunia. Tetesan air surga ini lalu membentuk Telaga Ainul Hayat dengan air yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, hingga memberikan keabadian. Telaga Ainul Hayat erat hubungannya dengan dua sosok legendaris dalam ajaran Islam, Raja Dzulkarnain dan Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir alaihi salam konon memiliki mukjizat di mana kewafatannya telah ditangguhkan oleh Allah hingga hari kiamat dengan misi yang tertentu. Namun ada perbedaan pendapat dari para ulama terkait mukjizat Nabi Khidir ini. Ada yang mempercayai beliau masih hidup dan ada pula yang mengatakan sudah wafat. Para ulama yang percaya meyakini bahwa umur panjang dari Nabi Khidir ini dipercaya ada hubungannya dengan Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan mata air kehidupan yang mampu memberi kehidupan abadi yang kehidupannya dijamin oleh Allah hingga kiamat tiba kecuali ia meminta untuk dimatikan. Dikisahkan dari riwayat Ats-Salabi bahwa ada peristiwa zaman dahulu tentang raja yang mencari mata air abadi ini. Raja tersebut adalah Dzulkarnain yang berkuasa dan sangat disegani oleh kawan dan masyarakatnya hingga ditakuti oleh lawannya. Walaupun dikenal sebagai raja yang kuat, tidak membuat ia terlena dengan nafsu dunia. Sebaliknya ia adalah sosok yang sangat taat kepada Allah. Karena ketaatannya, ia ditemani oleh malaikat pendamping bernama Malaikat Rifail yang selalu memberikan nasihat bijaksana. Sosok Raja Dzulkarnain sudah tidak diragukan lagi keberadaannya, karena namanya telah diabadikan di dalam Al-Quran. Dikisahkan Raja Dzulkarnain penasaran dan bertanya kepada Malaikat Rifail. Ia bertanya apakah ada cara supaya manusia bisa hidup abadi. Kemudian Malaikat Rifail memberitahu tentang keberadaan Telaga Ainul Hayat yang mampu memberikan kehidupan yang abadi. Dengan pengetahuan tersebut, Raja Dzulkarnain membawa beberapa pasukan terbaiknya untuk menjelajah dan mencari keberadaan Telaga Ainul Hayat. Hal ini ia lakukan bukan semata-mata untuk kepuasan nafsu duniawi, melainkan supaya ia bisa beribadah kepada Allah sampai hari kiamat tiba. Dikabarkan oleh Malaikat Rifail bahwa letak Ainul Hayat berada di tempat tergelap bumi sekaligus merupakan tempat terbitnya matahari. Dalam pencariannya butuh 12 tahun untuk Raja Dzulkarnain dan pasukannya menemukan lokasi tempat terbitnya matahari tersebut. Kegelapan yang menyelimuti tempat tersebut tidak disebabkan karena kegelapan yang umum, melainkan kegelapan yang disebabkan oleh kumpulan kabut atau asap. Tidak hanya kegelapan tapi suasana yang mencekam dan hawa yang dingin menyebabkan banyak dari pasukan Raja Dzulkarnain yang enggan untuk melanjutkan perjalanan. Dikisahkan bahwa Raja Dzulkarnain bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam yang memiliki misi yang sama untuk mencari telaga tersebut. Kedua sosok legendaris ini bersama-sama melanjutkan perjalanan untuk menjelajah tempat gelap itu demi menemukan Telaga Ainul Hayat. Dalam perjalanannya, Nabi Khidir dan Raja Dzulkarnain berpisah karena Nabi Khidir mendapatkan bisikan yang mengarahkannya ke mata air tersebut. Nabi Khidir akhirnya mampu menemukan Telaga Ainul Hayat, lalu ia bersegera meminum air dari telaga tersebut dan mandi di dalamnya. Ia merasakan bahwa rasa dari air Telaga Ainul Hayat sangat manis, bahkan lebih manis dari segala madu di dunia. Setelah ia mandi, Nabi Khidir lantas kembali mengenakan pakaian dan segera menemui Raja Dzulkarnain yang sempat berpisah. Raja Dzulkarnain tidak mengetahui apa yang terjadi, hingga Nabi Khidir menceritakan bahwa ia menemukan Telaga Ainul Hayat. Dari kejadian tersebut, Raja Dzulkarnain memahami bahwa Nabi Khidir merupakan sosok yang ditakdirkan untuk meminum air keabadian. Raja Dzulkarnain tidak kecewa dengan apa yang terjadi dan menerimanya karena hal itu merupakan takdir dari Allah. Bagaimana pendapat kalian tentang kisah ini? Adakah di antara kalian mempunyai pendapat yang berbeda? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tonton video lainnya dan terima kasih sudah menonton.